Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bawa kitab Muwatta Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Ini kenangan kitab saya mengajar 2 tahun saya keluar sekolah dasar mengajar kitab hadis Muwatta Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Di juz 1 halaman 189, sunnah mandi sebelum berangkat sholat id. Di masalah pertama. Karena apa? Karena di dalam kitab Muwatta ini, juz 1 halaman 189, dinyatakan anna Abdullah ibn Umar kana yaghtasilu yaumal fitri. Sesungguhnya Abdullah bin Umar melakukan mandi seperti mandi besar pada hari raya Idul Fitri qabla ayyakhdua ilal musalla, sebelum berangkat pagi hari ke tempat menunaikan sholat Idul Fitri. Yang kedua, disunahkan makan, khususnya makan kurma atau semua makanan yang mubah, halal menurut syariat, sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Kalau Idul Adha disunahkan makan, kalau Idul Adha itu makan sesudah menunaikan sholat Idul Adha. Kalau Idul Fitri disunahkan sebelum berangkat sholat Idul Fitri makan dulu, khususnya makan kurma. Saya baca di dalam kitab Sahihul Bukhari, hadis nomor 953. Di sini diceritakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhdu yaumal fitri hatta ya'kula tamarat. Rasulullah itu belum berangkat pagi-pagi ke tempat sholat Idul Fitri pada hari raya Idul Fitri, sehingga Rasulullah mendahulukan makan beberapa butir kurma. Yang ketiga, disunahkan mengumandangkan takbir sejak malam hari raya. Bedanya, kalau hari raya Idul Fitri itu dikumandangkan takbir sampai selesainya sholat Idul Fitri. Yang ketiga, disunahkan mengumandangkan takbir sejak malam hari raya, khususnya pagi hari. Itu sunnah yang khususnya pagi hari ketika pra sholat id sampai datangnya imam sholat id. Takbir bergema dari malam hari, khususnya pagi hari di tempat sholat id, entah itu mushola atau masjid atau lapangan terbuka, menunggu datangnya imam sholat id. Ini amalan saya baca di dalam kitab Sunan Ad-Daruqutni. Sunan Ad-Daruqutni, hadis
Sunan Ad-Daruqutni, di sini diceritakan di Sunan Ad-Daruqutni nomor 1700. Abdullah bin Umar di pagi hari, baik itu hari raya Idul Adha maupun Idul Fitri, yajharu bit takbir, keras, dengan suara keras mengumandangkan takbir, hatta ya'tiyal musalla, sehingga beliau datang di tempat sholat id. Kemudian summa yukabbiru, melanjutkan mengumandangkan takbir, hatta ya'tiyal imam, sampai datangnya imam sholat id. Ini juga diperjelas oleh Ad-Daruqutni dalam sunannya. Di Ad-Daruqutni di dalam sunannya di nomor 1698, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru yaumal fitri, sesungguhnya Rasulullah mengumandangkan takbir pada hari raya Idul Fitri, min khini yakhruju min baitihi, di antaranya mulai dari waktu keluar beliau Rasulullah SAW dari rumah beliau, hatta ya'tiyal musalla, sampai mendatangi tempat sholat. Tapi juga disunahkan sejak malam Idul Fitri. Yang keempat adalah tahniah, mengucapkan selamat hari raya. Itu ada redaksinya, mengucapkan selamat hari raya. Di antara redaksinya ialah di dalam kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani di jilid 2 halaman 566 567, di sini dijelaskan 566 567, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, idal taqaw yaumul id, apabila mereka ini saling bertemu pada hari raya, yaqulu ba'duhum li ba'din, maka satu sama lain, sebagian pada sebagian yang lain mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka, semoga Allah menerima amal-amal baik dari kita dan amal-amal baik dari kamu, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengucapkan selamat hari raya dengan mendoakan taqabbalallahu minna wa minka atau minna wa minkum, itu amaliyah yang meniru apa yang diamalkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, selamat hari raya Idul Adha diperbolehkan. Dan redaksi itu tidak dibuat oleh Nabi, tidak disampaikan oleh Nabi, dan merupakan inisiatif para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amaliyah para sahabat ini bisa kita amalkan, bisa menjadi amaliyah umat Islam. Masalah yang kelima, ucapan maaf lahir dan batin. Kenapa lebih dikhususkan pada hari raya Idul Fitri? Padahal mohon maaf, saling memaafkan itu sehari-hari. Tapi kenapa kita ini mengucapkan mohon maaf lahir dan batin satu sama lain umat Islam, yang merupakan apa yang telah diamalkan oleh sebagian
umat Islam di Indonesia ini merupakan amalan yang baik dan sangat sesuai dengan isyarah dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat sesuai dengan isyarah hadis Nabi, karena ini merupakan ikhtiar, manifestasi dari apa yang diisarahkan dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam hadis Nabi riwayat Imam Bukhari di dalam kitab Sahihul Bukhari, hadis nomor 1904, hadis nomor 1904, ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa mohon maaf lahir dan batin itu dikhususkan pada hari raya Idul Fitri. Padahal saling memaafkan itu sehari-hari, bukan hanya Idul Fitri. Ternyata ini amalan merupakan manifestasi dari apa yang diisarahkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Nabi bersabda, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, dan jika ada hari puasa di antara kamu sekalian, yakni hari puasa, misalnya puasa Ramadan, khususnya puasa Ramadan, fala yarfus, apapun puasa, puasa sunnah yang puasa sunnah atau puasa wajib, fala yarfus, maka ketika kita menunaikan ibadah puasa, janganlah bicara yang buruk. Nah, kata-kata ini Nabi mengatakan apabila sedang berpuasa jangan berbicara yang buruk. Nah, apakah Nabi memaksudkan bicara yang buruk itu dilarang hanya ketika puasa? Kan tidak. Ketika hari-hari biasa kita pun dilarang bicara buruk. Tapi Nabi menekankan apabila khususnya ketika puasa jangan bicara yang buruk. Nah, ini dikhususkan. Wala yashab, jangan berteriak-teriak, tidak beretika, teriak-teriak yang tidak beretika. Nah, larangan seperti ini bukan khusus ketika sedang berpuasa. Hari-hari biasa pun juga dilarang. Tapi Nabi menekankan ketika sedang puasa. Nah, begitu juga saling memaafkan itu ditekankan ketika setelah puasa Ramadan, yakni ketika Idul Fitri. Kenapa demikian? Fa in sabahu ahadun, kata Rasulullah SAW, apabila di antara kamu sekalian sedang berpuasa kemudian dicaci maki seseorang, fa in sabahu ahadun, diajak saling bercaci maki, dihasut untuk saling bercaci maki oleh satu orang, au qatalahu, diajak saling bertengkar oleh satu orang, falyaqul inni mru'un shaimun, maka hendaklah dia yang sedang berpuasa, di antara kamu yang sedang berpuasa, jawablah, berkatalah kepada orang itu yang mencaci maki, kepada orang itu yang mengajak bertengkar, inni imru'un shaimun, sesungguhnya saya ini manusia yang sedang menunaikan ibadah puasa. Nah, jadi reaksi dari kita itu bukan reaksi membalas cacian atau reaksi membalas cacian atau reaksi kemudian melawan dengan pertengkaran, tidak. Tapi jawablah, sesungguhnya kami sedang berpuasa. Oleh karena itu ketika Idul Fitri, manifestasinya ialah saling memaafkan. Yang mengajak caci maki, kita saling memaafkan. Yang mengajak bertengkar, kita saling memaafkan. Ini manifestasi perwujudan suara hati, suara perasaan. Justru ini menandakan merupakan natijah, hasil
yang produktif dari apa yang telah dicapai amalan menahan nafsu ketika menunaikan ibadah suci bulan Ramadan atau sedang berpuasa yang lain. Maka ketika Idul Fitri kita ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Masalah yang keenam, Idul Fitri mengucapkan minal aidin wal faizin. Semoga kita dijadikan Allah di antara orang-orang yang kembali, yakni kembali pada fitri, kembali pada suci, kembali bersih dari dosa, kembali dengan predikat manusia yang saleh. Wal faizin, dan semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Minal aidin wal faizin. Ini diucapkan oleh sebagian umat Islam di Indonesia. Apakah ini salah? Tidak. Ini sangat sesuai dengan isyarat, makna, kandungan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena saya baca di dalam kitab Sunan An-Nasa'i dengan syarahnya, namanya pensyarahnya itu Muhammad bin Ali bin Adam, ulama Ethiopia yang berdomisili di Makkah dan merupakan guru besar ulama di Makkah di Saudi Arabia. Beliau mensyarah Sunan An-Nasa'i dengan syarahnya Dakhiratul Uqba fi syarhil mujtaba. Dakhiratul Uqba fi syarhil mujtaba di juz 21 halaman 62 63, hadis Sunan An-Nasa'i nomor 2210. Coba perhatikan, kenapa orang Indonesia khususnya umat Islam mengucapkan ketika Idul Fitri minal aidin wal faizin. Coba renungkan hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman shamahu," maka barang siapa yang menunaikan ibadah puasa Ramadan, wa qamahu, dan berqiyamul lail, berdiri ibadah di malam Ramadan, imanan, dengan dorongan, semangat dari kekuatan iman, dari potensi iman, wahtisaban, dan semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, kharaja, maka dia akan keluar min dzunubihi, dari dosa-dosanya, kayaumi waladadhu ummuhu, seperti hari ketika dilahirkan oleh ibunya, seperti hari dilahirkan oleh ibunya, yakni bersih, belum punya dosa. Nah, ini harapan. Maka kita begitu selesai puasa Ramadan, kita berdoa minal aidin, semoga kita kembali seperti kita ketika lahir dari ibu kita, belum berdosa. Semoga kita bersih seperti hari dilahirkan kita dari perut ibu kita, bersih dari dosa. Semoga kita kembali seperti hari ketika kita dilahirkan oleh ibu kita, yakni bersih dari dosa. Kayaumi waladadhu ummuh, seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Wal faizin, dan semoga kita menjadi orang yang beruntung, yakni diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berdoa, yakni harapan kita bertemu Idul Fitri minal aidin wal faizin. Semoga kita ketika ibadah puasa kemarin, karena Allah, terdorong iman karena Allah semata, mencari ridha Allah semata, kita kembali bersih dari dosa seperti hari lahir dari ibu, ketika hari lahir dari ibu, dan menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, ini semangat dari hadis itu
Jadi itu bukan bid'ah, itu bukan kekeliruan. Itu arahan para ulama. Apabila ini dikatakan memang khusus di Indonesia, itu sangat baik. Inisiatifnya para ulama, inisiatifnya para kiai, inisiatifnya umat Islam Indonesia mengucapkan minal aidin wal faizin, itu sesuai dengan semangat hadis. Mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri juga sesuai dengan semangat hadis. Mohon maaf lahir dan batin juga sesuai dengan semangat hadis. Hadis Nabi SAW. Jadi bukan bid'ah, bukan kekeliruan, bukan kesesatan. Yang ketujuh, disunahkan tajamul ketika hari raya. Tajamul itu apa? Menghias diri dengan tidak ada niatan pamer atau riya. Tidak ada niatan pamer atau riya, semata-mata memang ini menikmati anugerah Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang dilimpahkan Allah kepada kita, rezeki yang diberikan Allah kepada kita, sebagian kita pakai, kita manfaatkan untuk tajammul, menghias diri kita. Bagaimana? Pakai baju baru misalnya, pakai baju khusus lebaran, pakai baju khusus hari raya umat Islam. Ini juga sunnah Nabi SAW. Saya baca di dalam kitab Sahih Ibni Khuzaimah dengan tahqiq Dr. Muhammad Mustafa Al-A'dhabi, hadis nomor 1766. Di sini dijelaskan, kanat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam jubbah. Nabi memiliki jubbah yalbasuha fil idain, yang dipakai khusus hari raya Idul Fitri, Idul Adha, wa yaumal jum'ah, dan hari Jumat. Nabi punya jubah khusus, hanya dipakai Idul Fitri, Idul Adha, hari Jumat. Nah, ini berarti kita mengkhususkan pakaian tertentu, kita pakai untuk ketika hari raya Idul Fitri, Idul Adha, hari Jumat. Ini juga meniru apa yang diamalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedelapan, disunahkan berangkat sholat Id dan pulang dari sholat Id melalui jalan yang berbeda. Jadi berangkatnya dari satu jalan, dari rumah, lewat satu jalan untuk menuju ke tempat sholat Id, pulang melalui jalan yang berbeda. Untuk menambah syiar farhan, kegembiraan umat Islam, dan untuk bertemu dengan saudara-saudara muslim dan punya manfaat secara sosial, menyapa, beramah tamah, berjabatan tangan, musafahah. Nah, ini ternyata ada di dalam kitab Sahihul Bukhari. Hadis nomor 986. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu Id khalafat tariq. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hari raya berangkat menuju tempat sholat hari raya Id, pulang dari tempat sholat hari raya atau Id, khalafat tariq, memilih jalan yang berbeda, berangkat dan pulangnya jalan yang berbeda. Ini juga disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.